People know you're a senator. I'm not going to answer the question. Why would you answer that because question? the question is the Supreme Court justice, the radical question, left. Will you shut up, man? Listen, who is? No, it's not. Joe Biden wants to inflict a painful shutdown on the entire country. His shutdown would inflict unthinkable and lasting harm. Halo Sobat Pentafan, apa kabar hari ini? Kemenangan Joe Biden dan Kamala Harris dalam pemilihan presiden di Amerika Serikat membuat pengamat militer bertanya-tanya mengenai bagaimana kekuatan militer negeri Paman Sam di bawah kepemimpinan Joe Biden, terutama mengenai ketegangan Amerika Serikat dengan China. Jika dalam kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat terus gencar menyatakan perang dagang dengan China, pengamat militer menyebut nantinya militer Amerika Serikat akan perang beneran dengan negara China tersebut. Amerika Serikat dan China berkonflik di banyak hal, mulai dari perdagangan, teknologi, Hong Kong, Corona, hingga Taiwan dan Laut China Selatan. Di Laut China Selatan, keduanya juga terlibat ketegangan, di mana Amerika Serikat menentang klaim 80% wilayah perairan itu oleh China dan membantu sejumlah sekutu mengamankan wilayah seperti Filipina. Mark Esper yang sebelumnya menjadi Menteri Pertahanan Amerika Serikat telah mengumumkan rencana ambisius untuk memperluas Angkatan Laut Amerika Serikat. Amerika Serikat akan meningkatkan militernya, mulai dari membangun kapal tak berawak, kapal selam, dan pesawat untuk menghadapi China. Armada laut tersebut akan menyambangi wilayah Pasifik Barat dan Samudra Hindia secara masif. Militer China atau PLA sejak 2019 disebut terus membuat kemajuan dalam pembaruan angkatan bersenjatanya. Negara China dikatakan melakukan sejumlah reformasi, mulai dari membangun sistem militer modern hingga memperkuat kompetensinya untuk melakukan operasi, termasuk pembuatan kapal di mana China memiliki angkatan laut terbesar di dunia, dengan kekuatan tempur keseluruhan sekitar 350 kapal dan kapal selam, termasuk lebih dari 130 kombatan permukaan utama. Tidak ingin kalah, Amerika Serikat reformasi militer besar-besaran. Sekretaris Angkatan Laut Presiden Donald Trump, Kenneth Benwright, mengumumkan bahwa armada maritim akan bertanggung jawab atas keamanan Laut Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Wilayah Laut China Selatan dan Selat Malaka merupakan salah satu di antaranya. Untuk memperbaiki postur Angkatan Laut Amerika Serikat di Indo-Pasifik, Amerika Serikat akan menyusun kembali armada pertama, menugaskannya tanggung jawab utama untuk wilayah Indo dan Asia Selatan sebagai armada ekspedisi. Langkah itu diarahkan ke China, saingan utama Amerika Serikat di teater Pasifik. Selain itu, Amerika Serikat akan menggandeng beberapa negara di sekitar kawasan itu untuk memuluskan rencananya. Amerika Serikat akan menggelontorkan puluhan miliar dolar, ditargetkan di tahun 2045. Angkatan Laut Amerika Serikat harus lebih unggul dari China, yang dipandang sebagai ancaman utama bagi negeri itu. Untuk melindungi jalur komunikasi laut dari ancaman campur tangan China, akan masuk akal untuk meningkatkan patroli di wilayah itu. Bekerja sama dengan India,
tetapi juga dengan negara-negara berpikiran sama, yakni Australia dan Jepang. Upaya ini merupakan langkah selanjutnya dalam mewujudkan armada masa depan Amerika Serikat. Seperti sistem kapal tak berawak akan melakukan beragam fungsi perang, mulai tembakan mematikan, meletakkan ranjau, hingga mengawasi musuh. Ketegangan antara China dan Amerika Serikat telah meningkat secara dramatis selama 4 tahun Trump sebagai presiden. Kedua negara adidaya itu telah bentrok karena perdagangan, virus corona, hak asasi manusia, Hong Kong, Taiwan, dan Laut China Selatan. China telah mengklaim 80% atas kedaulatan sebagian besar Laut China Selatan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan peperangan yang besar. Dalam konflik ini, Amerika Serikat mengatakan akan membantu negara-negara yang berkonflik dengan China untuk mempersempit kekuasaan China atas wilayah laut yang kaya hasil alam itu. Bahkan, pada tahun 2018 lalu, kapal Angkatan Laut Amerika Serikat sempat bersitegang secara langsung dengan kapal tempur China. Dalam sejarahnya, armada pertama Angkatan Laut Amerika Serikat terakhir bertugas pada tahun 1973. Kembali terbentuknya armada laut itu menunjukkan kepentingan Amerika Serikat yang sangat besar di kawasan yang sangat berkembang itu. Saat ini, Amerika Serikat memiliki 6 armada, yang masing-masing berbasis di sekitar wilayah tertentu untuk menghadapi ancaman tertentu. Diharapkan banyak kapal untuk armada baru akan datang dari armada ke-7 yang beroperasi di luar Jepang. Sementara itu, Singapura dilirik sebagai markas dari armada pertama Amerika Serikat. Hal ini tentunya akan menguntungkan bagi Indonesia. Indonesia dan China sempat tegang mengenai Laut China Selatan. Pada akhir tahun 2019, kapal penangkap ikan dan Coast Guard China diduga melakukan pelanggaran zona ekonomi eksklusif dengan memasuki perairan Natuna pada tanggal 31 Desember 2019. Negara China juga melakukan pelanggaran ZEE, seperti melakukan praktik ilegal, unreported and unregulated fishing di wilayah teritori Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi meminta China untuk patuh terhadap ketentuan yang telah ditetapkan UNCLOS 1982 tentang batas teritori. Selain itu, Kementerian Luar Negeri telah mengirimkan nota protes resmi dan memanggil Duta Besar China untuk Indonesia di Jakarta.